Halo anak-anak yang diberikan anugerah untuk merenungkan janji Tuhan siang dan malam. Masa sih orang nggak belajar, nggak makan, minum, cuma mengingat janji Tuhan? Jangan salah, kalau kita mempunyai cara berpikir dan cara bertindak sesuai dengan wawasan iman Kristen yang terdapat dalam janjinya, maka apapun yang kita pikir dan lakukan akan sesuai dengan janji Tuhan. Apa nggak mungkin salah? Kalaupun pernah salah, maka Roh Kudus yang mengingatkan atau menghiburnya. Wah, ini Kela baru tahu. Kita bersyukur sudah sampai pada buku BDKA ke-12. Artinya, saat ini adalah hari ke-661. Yuk segera mulai dengarkan bagaimana penduduk kota di mana firman yang menjadi manusia itu dibesarkan justru menolak anugerah istimewa. Kok bisa? Mari kita telusuri lebih lanjut. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali dengan kalian dalam renungan BDKA, berpetualangan dalam kerajaan Allah. Tema kita hari ini adalah Kristus menyatakan dirinya sebagai orang yang diurapi, diambil dari Lukas 4 ayat 16a. Kalian boleh mempersiapkan diri, mengambil Alkitab firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami datang kepadamu, menyerahkan waktu kami pada hari ini Tuhan. Kami sekali lagi menyiapkan hati kami, supaya Tuhan berbicara melalui renungan pada hari ini kepada setiap kami, anak-anak dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, anak-anakku, pernahkah kalian mengalami masa kecil yang menggembirakan, masa kecil yang penuh dengan keceriaan, sukacita, dengan berkumpul bersama teman-teman kalian? Tentu menyenangkan, bukan? Dan sampai hari ini pun kalian merasakan kegembiraan yang sama. Ya, lingkungan tempat kita, waktu kita kecil dibesarkan, itu sungguh lingkungan yang mempengaruhi kita, bukan? Nah, hari ini Bapak ingin menceritakan bagaimana masa kecil dari Tuhan Yesus Kristus. Kalian tahu di mana Tuhan Yesus dibesarkan? Ya, Tuhan Yesus dibesarkan di satu kota. Namanya adalah kota Nazaret. Ya. Nah, Yesus besar di kota Nazaret. Ya. Pada waktu Tuhan Yesus masih kecil, dia tentunya bermain bersama-sama dengan teman-teman yang seumurannya juga, dan juga dengan lingkungan sekelilingnya yang ramah, yang baik. Ya, dia sekali-sekali berjalan di jalan-jalan di kota-kota yang ada di sekitar kota Nazaret itu. Yesus besar sampai dia bertumbuh dewasa di sana, dan kita melihat bahwa orang-orang Nazaret melihat Yesus dari sejak kecil, ya. Tetapi ketika Yesus sudah dewasa, Yesus mulai bepergian. Yesus mulai melayani, memberitakan Injil dari satu kota ke kota yang lain. Namanya semakin populer, anak-anak. Namanya menjadi terkenal. Banyak orang menyukai khotbah-khotbah dari Tuhan Yesus. Banyak orang mengikuti pelayanannya. Bahkan sampai ke kota-kota seperti Galilea, Kapernaum, Yerusalem, dan banyak tempat-tempat yang lain di mana Tuhan Yesus melayani di sana, memberitakan Injil, bahkan memberikan mujizat-mujizatnya kepada banyak orang.
Nama Yesus begitu terkenal. Tetapi anak-anak, herannya adalah orang-orang Nazaret, tempat dulu Yesus dibesarkan pada masa kecilnya, tidak merasa bangga dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, karena mereka merasa Yesus ini seperti bukan siapa-siapa ya. Mereka harusnya bangga bukan ya? Karena kota mereka bisa menjadi terkenal, populer karena kepopuleran Tuhan Yesus. Tetapi kenyataannya itu tidak membuat mereka bersuka cita. Nah, ini terlihat kapan? Pada waktu Tuhan Yesus mengunjungi kota tempat dia dibesarkan itu, ya. Dia muncul di kota Nazaret untuk melayani, dan Yesus melayani di satu tempat yang di mana orang berkumpul untuk beribadah. Ada yang tahu namanya? Ya, sinagog, ya. Sinagog itu adalah tempat beribadah orang-orang Yahudi untuk mendengarkan Taurat Tuhan dan diajarkan akan isi Taurat tersebut. Tetapi orang Nazaret mengacuhkan kedatangan Tuhan Yesus. Orang Nazaret ini anak-anak, mereka sangat keras kepala. Mereka sulit untuk menjadi percaya. Mereka tidak percaya dengan mukjizat. Dan mereka sangat menyukai konflik. Ayo, siapa di sini yang suka dengan konflik? Keributan? Berantem dengan teman-teman? Tidak boleh, ya. Karena konflik itu hanya menguras emosi kita, ya. Kita menjadi pemarah dan kita menjadi ribut dengan rekan kita, dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita dimusuhi oleh banyak orang. Nah, orang-orang Nazaret ini tidak menyukai pelayanan dari Tuhan Yesus. Itu sebab kemudian sangat sulit anak-anakku. Firman Tuhan mengubah hati orang-orang Nazaret. Ya, mereka susah untuk percaya kepada Tuhan. Mengapa? Alkitab mengatakan karena ketidakpercayaan mereka. Karena kedegilan hati mereka. Ya, mereka keras kepala. Nah, anak-anak, Nazaret menjadi kota yang sangat menolak Yesus. Padahal Yesus dibesarkan, ya, dari sejak mulai kecil kanak-kanak sampai tumbuh dewasa, Yesus dibesarkan di kota Nazaret. Tidak heran kemudian Yesus menyamakan kota Nazaret itu seperti kota Niniwe di zaman dahulu, di mana ada seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk melayani kota Niniwe. Apakah kalian ingat nabi itu? Ya, nabi itu adalah Nabi Yunus, anak-anakku, ya. Nabi Yunus adalah nabi yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan pertobatan terhadap Niniwe. Bahwa Niniwe itu akan dihukum Tuhan kalau tidak bertobat. Namun jikalau mereka bertobat, mereka akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Namun Yunus tidak mau. Mengapa? Dia sangat tidak suka dengan orang-orang Niniwe yang jahat-jahat itu. Anak-anakku, ya. Lalu Yunus melarikan diri. Dan pada waktu dia melarikan diri, pada waktu dia naik ke kapal, maka gelombang datang. Kemudian orang-orang ini dalam kapal menjadi ketakutan sekali. Apa yang terjadi? Dan akhirnya mereka menemukan ada yang bersalah. Mereka tahu bahwa Yunuslah yang bersalah setelah Yunus mengakui bahwa dialah orang yang bersalah di hadapan Tuhan dan lari dari Tuhan. Lalu mereka membuangnya ke dalam laut. Dan akhirnya Yunus masuk ke perut ikan yang besar. Nah, cerita ini pasti kita sering dengar di gereja oleh guru-guru sekolah minggu kita. Bagaimana Yunus masuk ke dalam perut ikan, bukan? Tetapi pada waktu kemudian Yunus
keluar dari perut ikan dan akhirnya mentaati perintah Tuhan memberitakan Injil ke Niniwe. Maka orang-orang Niniwe, mereka kemudian memutuskan untuk berdoa dan berpuasa, merendahkan diri agar mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yesus membandingkan kedegilan, kekerasan hati orang-orang Nazaret dengan orang Niniwe. Ya, orang-orang Niniwe yang sangat jahat, yang sangat kejam itu, anak-anakku, itu mau minta ampun, mau berpuasa. Kalau tahu mereka bahwa mereka itu bersalah. Yang susah ini adalah orang-orang Nazaret. Udah tahu mereka bersalah, udah tahu mereka berbuat dosa, udah tahu mereka jahat, tapi mereka tidak menyadari kejahatan mereka. Celaka bukan? Nah, ada banyak orang-orang lain seperti itu juga. Anak-anak yang nakal-nakal, yang bandel-bandel, pemuda-pemudi yang memberontak terhadap orang tuanya, yang memberontak terhadap gurunya, ya. Mereka itu kadang-kadang tidak tahu, bahkan tidak sadar kalau mereka sudah sedemikian jauhnya kesalahan mereka. Dan mereka tidak mau bertobat. Mereka makin terjerumus dengan pergaulan-pergaulan teman-teman sekelilingnya yang membuat mereka semakin hancur, semakin jatuh dan semakin jauh dari Tuhan. Nah, disinilah kita melihat bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberitakan ya kepada orang-orang Niniwe berita firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberitakan dari satu kitab, yakni kitab Nabi Yesaya. Pada waktu hari Sabat itu, anak-anakku, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat, ya, atau sinagog. Lalu dia maju ke depan. Pada waktu itu tentunya tidak seperti yang Bapak pakai ini ya, dengan pakaian jas atau pakai dasi seperti para pendeta berkhotbah. Tetapi zaman Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus memakai jubah, ya, dan beberapa atribut untuk bertugas sebagai seorang rabi namanya pada waktu itu. Dan Yesus diserahkan satu gulungan kitab. Pada waktu itu Alkitab masih digulung, ya, dan kemudian diserahkan dan Yesus membacakannya. Dan ia membacakan kitab Nabi Yesaya. Kalian ingat siapa itu Nabi Yesaya? Nabi Yesaya adalah seorang nabi, anak-anakku, yang diutus Tuhan juga untuk memberitakan firman Tuhan kepada umat Israel agar bertobat, tetapi mereka tidak kunjung bertobat. Bahkan telinga mereka dia katakan sengaja dibuat tuli untuk tidak mendengar kata-kata firman Tuhan. Mata mereka sengaja dibuat seperti buta untuk tidak melihat kuasa penyertaan Tuhan. Yesaya memberitakan Injil kepada orang-orang seperti ini yang tidak mau bertobat, anak-anakku. Dan sungguh malang nasib Yesaya. Yesaya sampai akhir hidupnya ditolak oleh orang Israel. Bahkan kemudian pada waktu pemerintahan seorang raja yang bernama Manasye, ya, itu diceritakan bagaimana Yesaya dikejar-kejar. Ya, ada satu dokumen ya yang menceritakan bagaimana Yesaya dikejar oleh raja itu dan Yesaya sembunyi di balik suatu pohon dan pohon itu kemudian ditebang oleh raja, ya. Lalu kemudian Yesaya ditangkap, lalu kemudian tubuhnya digergaji menjadi dua bagian. Wah, sungguh menyedihkan bukan ya? Kalian sedih nggak? Melihat nabi yang baik, yang punya tujuan baik, akhirnya ditangkap dan dibunuh dengan cara digergaji badannya.
Nah, itulah kejahatan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini membutuhkan juru selamat ya. Tidak mungkin orang bisa menyelamatkan dirinya. Yang nakal, yang bandel, yang mengikuti berbagai macam kelompok-kelompok, ya geng-geng tertentu itu, kalau tidak ada yang membawa mereka kembali, maka sulit bagi mereka untuk sadar akan dosa-dosanya. Ada orang yang mau membawa mereka kembali saja, belum tentu loh mereka mau dengar-dengaran. Karena itu anak-anakku, sekali lagi bahwa itulah tujuan Yesus datang ke kota di mana dia dibesarkan. Ya, yaitu untuk menyampaikan kabar baik. Walaupun mereka sulit menerima, sulit untuk percaya dan sulit untuk taat. Tapi Yesus itu sabar ya, memberitakan itu semuanya. Nah, Bapak berharap kalian pun boleh menjadi anak-anak yang selalu membuka diri terhadap firman Tuhan yang disampaikan, baik oleh para pendeta, para guru-guru sekolah minggu, guru agama di sekolah, ya, di mana saja orang-orang yang berniat untuk membawa kalian ke jalan yang baik, menjadi anak yang baik, yang nanti meraih kesuksesan, turutilah kata-kata mereka, agar hidupmu bisa menjadi hidup yang penuh dengan makna. Kiranya cerita renungan pada hari ini membuat imanmu bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami datang bersyukur karena kami diingatkan lagi oleh firman Tuhan bagaimana Yesus mengajar orang-orang di kota di mana dia dibesarkan. Kesabaran Tuhan Yesus menjadi contoh bagi kami untuk kami mau terus diajar juga oleh Tuhan. Biarlah kami boleh belajar taat akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, apakah bisa menjawab kebingungan Kayla? Apakah Mama boleh tahu tentang apa? Yesus kan mendapat kesempatan untuk mengajar di kotanya sendiri. Terus, Yesus datang ke Nazaret ketika ia telah menjadi terkenal di tempat-tempat lain. mestinya penduduk jadi kagum. Setidaknya orang-orang yang suka merendahkan dan berprasangka buruk terhadap Yesus sedikit banyak berkurang ya. Apalagi di sana penduduk mendapat kesempatan belajar gratis dari guru agung itu. Ya begitulah, harusnya disambut gembira. Yesus malah ditolak dan dianiaya. Jawabannya sangat kompleks, Kayla. Namun di kitab Yesaya 52 ayat 14 digambarkan bahwa banyak orang terkecoh oleh penampilan luarnya saja. Wah, jawabannya pasti masih panjang ya, Ma. Baiklah teman-teman, mari kita mengikut Yesus, bukan karena mujizat yang dapat ditiru setan, namun karena percaya pada firman hidup yang kekal. Besok sampai pada Lukas 4 ayat 16 sampai 22. Shalom.